Nahmadullah, Allahulladzi farada 'alal muslimina as-sawma wa dzalika liyakunu min ibadihil muttaqin kama qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la niddalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa Monggo, sahbihi. monggo. Saking pundi? Ada suara masuk itu, bisa di-mute dulu. Baik, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Zomiyah ya yang dirahmati Allah. Jamaah kajian Zomiyah ini yang malam hari ini kita bersama-sama belajar tentang agama ini, dan kita masih melanjutkan tema kita tentang bagaimana kita bisa menggapai keberkahan bulan Ramadan. Saya langsung saja. Saya pada pertemuan yang lampau sudah pernah menyampaikan bahwa ibadah kita ini ketika ingin benar-benar membawa kebaikan dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat, itu harus memenuhi 3 kriteria ya. Jadi, kemarin dengan bahasa yang mudah adalah niat, kaifiat, manfaat. Ya, suara saya bisa jelas Mas Ismanan? Ya, niat, kaifiat, manfaat. Itu supaya mudah. Kalau diarabkan ya, yang pertama adalah ikhlasun niyah, kemurnian niat. Kedua adalah itqanul amal, kesungguhan dalam melakukan. Dan yang ketiga adalah judatul audah, efek dari ibadah itu dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekilas, bahwa menggapai keberkahan Ramadan ini pertama harus ikhlasun niyah. Ya, ikhlasun niyah itu kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah kita berdoa jauh-jauh hari ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, sudah kita bahas kemarin. Yang kedua adalah kita sudah mempersiapkan diri dengan memperbaiki amalan-amalan kita, ya, terutama puasa. Jadi memperbanyak puasa di bulan terutama di bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah bila kemudian kita diberi kesempatan menjumpai bulan Ramadan, maka berdoalah ketika memasuki awal bulan Ramadan. Ya, yang Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina, itu sudah saya nggak ulang lagi ya. Dan yang keempat, kita bersyukur, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, yang Rasulullah menyampaikan dengan atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan. Ya, mubarak itu penuh keberkahan, itu artinya penuh kebaikan. Jadi kita bergembira, bukan berkeluh kesah. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, kenapa banyak orang berkeluh kesah? Karena ada sedikit kekeliruan dalam memahami puasa. Sehingga yang terjadi, puasa bukan benar-benar bagaimana mengendalikan hawa nafsu, tapi yang ada kan malah justru mengumbar hawa nafsu. Ya, karena sampai pemerintah aja repot kalau mau bulan Ramadan harus mengamankan stok makanan. Padahal secara logika saja ya nggak perlu diamankan. Kenapa? Ya namanya orang nggak puasa itu kalau sehari-hari makan bisa 3 kali, kalau puasa kan makannya berkurang. Jadi tentu otomatis stok makanan aman gitu. Tapi kenapa kemudian sampai harus sampai sidak pasar dan sebagainya, memastikan sembako aman? Ya karena memang di bulan Ramadan banyak yang justru dia kalau bahasa saya malah mengikuti hawa nafsu dengan berpesta makanan gitu ya. Bahkan pernah saya baca di koran berapa tahun yang lalu, di Banyumas sendiri itu kalau bulan Ramadan jumlah sampah meningkat sampai 3 kali lipat gitu. Jadi yang biasanya cuma 300-400 ribu kubik atau apa, kalau bulan Ramadan bisa sampai 600-800 kalau tidak salah. Jadi itu kekeliruannya, sehingga ketika bulan Ramadan orang bukan gembira malah sedih gitu. Ya, yang kemarin saya sampaikan, sehingga dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, sebuah kitab ringkasan dari Imam Ghazali yang diringkas oleh Imam Al-Qasimi, itu yang
pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, dari sini kita bisa lihat orang itu dalam beribadah ada 3 level ya. Kalau Imam Ghazali kan ada level awam dan sebagainya. Kalau ini versi Al-Qasimi ada tingkatan abid, tingkatan budak, bahasanya Pak Ali Rohman ya tingkatan bleketir begitu. Ini yang tingkatan bleketir ini yang dia beribadah sekedar menggugurkan kewajiban. Ya tidak salah, tetapi kalau orang begini ini biasanya kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka yang terjadi ketika dia beribadah biasanya menjadi beban. Dan dia ketika ibadah kepengennya cepat selesai gitu ya. Jadi yang kayak puasa kok dihitungi baik. Jadi yang ciri-ciri wong puasa dihitungi baik, berarti itu salah satu ciri-ciri tingkatan bleketir gitu ya. Maksudnya udah 10 hari, 20 hari gitu. Jadi sing dinteni kuwi badane gitu. Ya, jadi makanya kalau kadang-kadang saya suka ngeluh ke jamaah ya puasa apa yang hari berapa yang paling semangat puasa, biasanya hari pertama sama hari terakhir. Cuma kalau hari terakhir ditanya kenapa hari terakhir itu senang puasanya, ya biasanya jawabannya karena puasa terakhir ngesuk isoro puasa maning. Jadi puasa ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah beban. Ya, ini. Kalau menjadi sebuah beban ya tentu jadi seperti itu. Ya kemudian ada tingkatan tajir, tingkatan bisnismen gitu. Jadi kalau orang berpuasa, tingkatan tajir itu dia atau beribadah dia hanya termotivasi dengan pahala. Ini tidak salah, bukan bicara salah, ini bicara level-level. Orang seperti ini biasanya semangat beribadah karena melihat besarnya pahala pada sebuah ibadah. Dan dia biasanya beribadah kalau lagi butuh, dekat. Kalau lagi butuh dia dekat sama Allah. Kalau nggak butuh ya enggak. Itu tingkatan bisnismen, orang yang tajir, yang beribadah karena ada kebutuhan. Ya kalau kita biasanya kalau lagi ada kebutuhan mendadak ibadahnya rajin. Tapi kalau sudah kebutuhan kita tercapai, biasanya terus menyempelekan ibadah. Itu tingkatan itu. Dan yang pertama tingkatan syakir. Ini tingkatan para nabi, para salihin, orang yang beribadah karena rasa syukur kepada Allah. Sebagaimana riwayat Aisyah, ketika Aisyah itu setengah protes melihat Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak, padahal laqad taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, kata Aisyah, sungguh telah diampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awalam akuna 'abdan syakur. Apa aku nggak bisa jadi hamba yang bersyukur? Kalau orang yang beribadah dengan penuh kesyukuran ini akan bergembira ketika justru mendapatkan taklif pembebanan syariat. Ya, termasuk ketika datang bulan Ramadan dia gembira. Ya, karena dia melihat keberkahannya, bukan yang dilihat itu susah-susahnya gitu ya. Padahal sing marekna wong puasa susah ya kan awake dewek gitu. Ya, sing marekna rega-rega mundak kan ya awake dewek. Siapa suruh makannya lebih banyak gitu. Kalau kita lihat nanti di bagian ini kita bahas sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Saya belum menemukan riwayat mau bulan Ramadan itu Rasulullah dan kaum muslimin, Rasulullah selaku khalifah, selaku pemimpin tertinggi umat memperhatikan stok makanan gitu. Enggak gitu. Karena justru tidak akan berlebihan makanannya. Yaitu yang keempat, kemudian yang kelima itu masih dalam ikhlas sunniyah, bagaimana niatnya. Wujud niat itu terlihat dalam yang kelima adalah tekad dalam ibadah. Wujud tekadnya dia bersungguh-sungguh, bersemangat, ya terbentuk dalam rencana peribadatan. Ya, rencana target dalam ibadah. Ya, kemudian yang ke berapa? Yang keenam, tadi yang kelima, yang keenam adalah dia niatnya betul-betul murni mencari ridha Allah Ta'ala. Ya, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa abtagha bi wajhih. Jadi dia berpuasa betul-betul mencari ridho Allah Ta'ala, bukan mencari ridho-ridho yang lain, ya, apalagi ridho Roma ya, itu enggak. Jadi yang dicari itu adalah ridho Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itqanul amal. Jadi ibadah kita akan, insya Allah puasa kita akan membawa keberkahan, ya, ketika kita beribadah dengan itqanul amal. Itqanul amal itu artinya ibadah dengan penuh kesungguhan. Orang ibadah penuh kesungguhan itu ukurannya dua. Yang pertama adalah ilmu, memiliki ilmu tentang ibadah itu dan hikmahnya. Seperti orang berpuasa, dia akan tahu ilmu tentang puasa. Nah, masalah puasa ini ada dua dimensinya. Kemarin sudah saya sampaikan, pertama dimensi fikih. Ini dimensi administratif lah. Dimensi rukun, syarat, ya, yang bicaranya nanti ini sah atau tidak, batal atau tidak, merusak atau tidak, itu dimensi fikih. Ini administratif lah. Artinya kalau tanpa dimensi ini ibadah kita ya tentu menjadi sah atau tidak sah
atau batal atau menjadi fasid, rusak atau sebagainya. Yang kedua yang sering kita lupakan adalah dimensi tazkiyatun nufus. Kalau dalam kajian lain mereka menyebutnya adalah dimensi tasawuf. Ya, kita jangan tiba-tiba langsung alergi dengan istilah tasawuf. Ya, istilah tasawuf itu sebuah istilah yang kalau dalam bahasa kita ya tasawuf itu ya penyucian jiwa. Bahwa dalam ibadah itu ada maksud penyucian jiwa. Itulah tafsir dari surat Al-Imran 164 maupun surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu wa yuzakkihim. Ya, wa yuzakkihim itu Rasulullah diutus mensucikan mereka adalah apa? Di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di situ adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dengan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh yang baik, melarang yang munkar, ya, lituzakku nufusuhum, supaya jiwa-jiwa mereka suci. Ya, wa tadhur, dan bersih minal khobas wa danas allati kanu mutalabbisina fi hali syirkihim wa jahilatihim. Ya, yang jiwa mereka menjadi suci, bersih dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit ya yang dulu ada pada diri mereka ketika mereka masih belum mendapatkan hidayah kebaikan atau hidayah Islam ini. Jadi itu yang ketujuh. Jadi yang ketujuh dari rangkaian awal, tetapi yang kedua masuk kategori kedua yaitu itqanul amal. Jadi ibadah itu harus didasari ilmu dan juga memahami hikmahnya. Pertemuan lalu sudah kita bahas apa itu puasa, ya sudah. Jadi saya tidak ulang lagi, Pak Ali Rohman. Ya. Maaf, Pak Sismanan. Moderator saya Pak Sismanan nih. Ya, Pak Sismanan, saya tidak. Kenapa? Ayo. Oh ya, ini Pak Sismanan sinyalnya jelek ini, Pak Ali Rohman. Oh ya, banyak. Ya, nggak connect ini. Cadangan ada Pak Aziz, ada Pak Tobirin ini. Yang cadangannya siapa ini? Hostnya Bisa Pak Tobirin. Pak Sismanan, koneksinya nggak bagus. Siapa ini yang mau menggantikan? Siapa Pak Tobirin sama Pak Aziz itu? Ya, Pak Aziz apa Pak Tobirin ya? Ya. Monggo ya. Ya, Pak Rasikun. Ustaz Rasikun ya. Baik Ustaz. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas itu di yang ketujuh ya. Terus yang kedua, masih itqanul amal, bahwa kita bisa menggapai keberkahan Ramadan ketika kita ibadahnya itqanul amal dipenuhi dengan kesungguhan. Termasuk kesungguhan di situ adalah memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ibadah puasa ini pernah kita bahas pertemuan yang lalu. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, asyamu fil lughah, puasa itu secara bahasa adalah apa? As-sumtu, ya ini saya ulang lah ya. Saya ulang sedikit biar nanti jamaah bisa ini. Ya, ini ulang ya. Sudah terlihat ya slide-nya ya. Slide-nya di-share lagi ya. Udah terlihat? Belum proses mungkin. Loh, sudah saya share loh. Tadi saya matikan karena biar wajahnya Ustadz kelihatan. Oh gitu. Ya. Ini udah saya share. Ya ini udah. Udah ya? Ya. Udah muncul? Ya udah muncul. Ya. As-shaumu fil lughah wal imsak was-sumtu war-ruqud wa ma fi ma ma'naha. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan puasa itu secara bahasa itu apa? Imsak. Imsak itu menahan. Wasumtu, sumtu itu diam. Waruqud itu artinya dia tenang, tidak bergerak. Jadi artinya secara bahasa itu puasa itu identik dengan kepasifan. Ya, tetapi secara istilah baru. Kalau secara istilah yang namanya puasa itu memang dia al-imsak 'anil muftarat wa hiya al-aklu wasyurbu wal jima' bi niyyati taqarrubi ila Allah Subhanahu min fajril yaum ila maghribihi. Jadi yang namanya puasa itu menahan dari yang membatalkan makan, minum, bersetubuh dengan niat mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dari subuh hari sampai dengan maghribnya. Kita lihat di sini berarti sebenarnya puasa itu tidak melakukan sesuatu, pasif kan, gitu. Tetapi sempurnanya puasa justru dengan banyak melakukan sesuatu. Nah, kesempurnaan puasa ini ada pada sunnah-sunnahnya. Nah, ini saya langsung. Maka kita jangan meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, kalau kita meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah, puasa kita bisa jadi kemudian menjadi rusak. Ya. Atau kemudian tidak bernilai. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya ya kur oleh dunianya tok gitu. Kalau orang terlatih lapar dahaga, dia menjadi kuat secara fisik mungkin, tetapi tidak bernilai pada kepribadiannya, tidak bernilai kepada akhiratnya.
Apa di antara sunnah-sunnah Rasulullah itu? Yang pertama adalah sahur. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang muttafaq alaih, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, gitu ya. Bersahurlah kamu karena sungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Jadi sahur itu ada keberkahan. Sahur juga mengandung makna apa? Perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab dengan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab akul sahur. Perbedaan yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah memakan sahur. Itu hadis riwayat Imam Muslim nomor 1096. Di samping itu ada keberkahan sahur yang lain, yaitu dia tentunya keberkahan secara fisik, jadi lebih kuat karena dia makan sahur, kemudian dapat memberikan santapan rohani. Dengan saat sahur itu dia bisa berzikir, beristighfar, membaca doa, dan di sahur itu salah satu waktu yang dekat dengan Allah Ta'ala karena berada di sepertiga malam terakhir. Ya, sebagaimana Allah berfirman surat Al-Imran ayat 17 itu, wal mustaghfirina bil ashar, ada orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Makanya kita jangan meremehkan sahur. Kadang-kadang kan kita memang ujiannya semakin puasa semakin lama menjelang hari raya itu, menjelang habis malah semakin susah ya, tangi bengi gitu. Ya itu karena nggak tahu ya, itu memang ujiannya di situ. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya gitu. Karena semakin utama ya. Kemudian sahur ini batasannya ya minimal walau bijur'ah minal ma. Dalam riwayat yang lain disebutkan tasahharu walau bijur'ah minal ma. Sahurlah kalian walaupun seteguk air. Jadi kalau kita lagi males, lagi memang nggak enak makan ya sahur walaupun dengan seteguk air. Ya, walaupun Rasulullah SAW juga dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa nikmatus sahur at-tamur. Nikmatus sahur at-tamur. Sebaik-baik sahur, senikmat-nikmatnya sahur adalah dengan at-tamur. At-tamur adalah kurma kering. Dan saya sudah mencoba berapa kali dengan keluarga saya, kalau kemudian pas kebetulan kita kelainan gitu nggak sempat masak, ya atau kemudian memang kita nafsu makannya berkurang, saya hanya makan beberapa butir kurma. Kurma tamur itu kurma kering ya. Kalau kurma basah itu namanya, kalau di Mesir namanya balah, kalau di Saudi namanya ar-rutob ya. Itu kalau untuk sunahnya sahur pakai kurma yang kering yang biasa buat di Indonesia itu. Ternyata hanya makan berapa butir kuat gitu. Sampai sore gitu ya. Nah itu baik, walaupun ada makanan-makanan sahur yang lain gitu ya. Baik, kemudian sunah yang berikutnya adalah tidak berlebihan dalam makanan. Ini salah satu yang kita remehkan. Kita kadang-kadang bulan Ramadan ya malah justru kita boros gitu. Dan kenapa harga-harga naik? Karena permintaan banyak. Karena orang jadi masakannya dibikin enak-enak gitu. Alasannya supaya jadi kuat. Lah saya kadang-kadang ketawa gitu. Biasanya puasa sunnah aja makanannya biasa, denengnya kuat lah gitu. Pada leman gitu ya kalau bahasa saya. Jadi kadang-kadang kita berlebihan. Saya pernah tanya beberapa dokter dan ahli kesehatan, sebenarnya tubuh kita ini sehari butuh kalori berapa gitu. Itu rata-rata tubuh kita membutuhkan kalori sekitar 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Dan saya pernah nanya, kalau satu bungkus nasi padang lauk rendang gitu ya, lengkap dengan lauknya itu kira-kira berapa? Itu bisa sampai 800 kalori. Bisa sampai 800 kalori. Waktu saya ngisi di Cilacap, saya tanya sama seorang dokter, kalau kolak satu gelas kecil, gelas ya, itu saya tanya ini kira-kira kalorinya berapa? Katanya kolak itu bisa sampai 200 kalori. Ya, itu satu gelas kecil lah. Padahal dewek gue nggak buka kadang telung mangkok ya. Gue nggak telung mangkok itu pirang kalori itu gitu. Jadi sebenarnya kita makannya itu luar biasa. Makanya yang aneh begini, bulan Ramadan makannya berkurang, tapi kenapa malah menjelang badak gue tambah lemu? Sehingga ada anekdot, anggar puasa diterima gue salah satu tandanya lemu awake. Ini bukan, ini karena mangannya kakean gitu. Ya gimana nggak gemuk, makanya dipindah malam, makanya lebih banyak gitu. Kadang-kadang dia makannya tidak cuma 2 tapi 3 kali, sama aja. Sahur, buka, bar taraweh, telu dadine.
Ya orang kurloro, terus lauknya lebih banyak, ya lemu gitu. Coba kita lihat teladan kita Rasulullah SAW bagaimana beliau ini. Kita lihat ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2356, Tirmidzi, Ahmad, Ad-Daruqutni dan Hakim dengan lafaz yang berbeda-beda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat qabla ayyusalli. Nabi itu biasa, jadi bentuknya pakai fi'il mudhari'. Bagi yang tahu bahasa Arab mungkin tahu salah satu makna fi'il mudhari' adalah kebiasaan, menunjukkan kebiasaan ya, salah satunya. Jadi Rasul itu biasa kalau berbuka puasa dengan beberapa kurma basah sebelum maghrib. Ya. Saya itu non sewu karena kelemahan ilmu saya belum menemukan dalil yang kuat bahwa 3 butir kurma itu saya belum nemu itu. Yang ada itu rotobat beberapa butir. Jadi tidak harus 3 gitu. Ya, saya nggak tahu kenapa di Indonesia telu gitu ya. Saya juga kalau umroh haji itu kalau puasa sunnah juga tidak dikasih, kalau hari Senin sama Kamis itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan biasanya dikasih kurma gitu, itu juga nggak ada yang kurmanya 3, rata-rata banyak gitu, ada 5, ada 7 gitu banyak. Jadi qabla ayyusalli, sebelum sholat. Fa'ilam takun rotobat fa'ala tamarot. Kalau tidak ditemukan kurma basah, maka Rasulullah berbuka dengan beberapa kurma kering. Fa'ilam takun hasawat min ma. Kalau tidak ada kurma kering, Rasulullah hanya berbuka dengan beberapa teguk air. Ya, itu teladan kita Rasulullah. Ya. Apakah waktu itu Rasulullah tidak ada makanan? Ya memang Rasulullah orangnya sangat sederhana. Kalau sekelas Rasulullah, bisa saja Rasulullah buka dengan makanan yang enak-enak, ya tinggal bilang aja ke sahabatnya begitu. Misalkan bilang ke siapa Utsman bin Affan, aku pengen makan enak, pasti akan diberikan, tapi Rasulullah tidak ingin itu. Ya, kita lihat teladan kita. Sementara kita kalau buka kadang-kadang kayak apa, sahur kayak apa. Emak-emak kita kadang-kadang sudah hari-hari gini aja ini sudah mulai mengkoleksi menu-menu buka dan puasa. Buka dan sahur gitu. Jadi koleksinya itu buka menunya ini, sahur menunya ini. Lah ini mau puasa atau mau lomba kuliner gitu ya. Ini saya kadang-kadang heran di situ. Maka cukup yang nggak usah diada-adakan gitu. Saya alhamdulillah dengan keluarga saya sudah berapa kali ya sejak awal kita udah biasakan anak-anak kita mau puasa tidak puasa, ya menunya tidak jauh berbeda gitu. Tidak perlu harus diada-adakan, ya. Jadi Rasulullah juga begitu. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, ya beberapa teguk air saja. Kita kadang-kadang kalau untuk buka itu tajilannya ya Allah dari berbagai macam yang kuah-kuah, dari kolak, bubur mutiara, dari es buah, dari dawet gitu. Sampai yang gorengan yang awuk-awuk gitu, klepon gitu, sampai mendoan, dage, bakwan, ini mlebu kabeh gitu ya. Nah ini yang jadi masalah ya. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah Rasulullah SAW berikutnya adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ini luar biasa coba. Ini hal yang kelihatan sepele gitu. Sahur diakhirkan itu sudah merupakan sunnah. Yang namanya sunnah tentu ada kebaikan di sana. Rasulullah SAW pernah mengatakan itu di sini ya, bahwa kalau dalam terjemahnya secara mudah, di antara kami ada 2 orang sahabat Nabi SAW yang salah satunya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sedangkan yang lainnya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Aisyah berkata, siapakah yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur? Aku menjawab Abdullah bin Mas'ud. Maka Aisyah mengatakan, demikianlah yang dikerjakan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Makna segerakan berbuka itu ya tetap ada waktunya, tetapi begitu adzan segera, tidak harus ditunggu-tunggu sampai nanti. Kemudian ketika sahur itu memang sunnahnya menjelang fajar ya. Jadi ya tidak dekat-dekat banget, tetapi karena tidak kegasikan. Kadang kita sahur 3:30, jam 3 gitu, sementara subuhnya 4:30, ini masih lama sekali ya. Dalam riwayat yang disepakati kesahihannya, yang disebut muttafaq alaih, Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nas bi khair ma ajalul fitr. Manusia akan selalu baik selama mereka cepat berbuka, menyegerakan berbuka, gitu ya. Baik, kemudian sunnah Rasulullah SAW berikutnya adalah qiyam Ramadan. Ya. Yang qiyam Ramadan ini sebenarnya ini sebuah istilah ya, karena dari mangqama Ramadana gitu ya. Imanan wahtisaban, maka muncul istilah qiyam Ramadan. Sebenarnya qiyam Ramadan, sholat layl, sholat tahajud,
Ya witir itu sebenarnya sama. Sholat tarawih, istilah sholat tarawih justru muncul setahu saya pada zaman Rasulullah belum ada istilah sholat tarawih. Tarawih itu dari kata tarwihah yang artinya sebentar-sebentar istirahat. Ya, pada zaman Rasulullah istilahnya qiyam Ramadan atau sholatul lail gitu ya. Jadi sebenarnya sama, sholat tahajud, sholat malam, ya, kemudian witir, tarawih itu sama sebenarnya. Makanya kadang-kadang saya suka, ya artinya ketika muncul di masyarakat karena pemahaman yang berbeda, seolah-olah berbeda antara tarawih dengan tahajud, sehingga ada istilah boleh nggak tahajud lagi kalau setelah tarawih. Padahal itu namanya sholat malam, bisa dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, bisa juga di sepertiga malam terakhir, gitu ya. Jadi bisa di waktu atamah gitu. Nah, kalau kita lihat dalam riwayat ini, ya ini Rasulullah pernah melakukan di waktu atamah, di awal setelah sholat isya. Ya. Dalam hadis yang panjang, Ani bin Syihab, qala akhbarani Urwah anna Aisyah akhbarathu anna Rasulullah SAW kharaja dzata lailatin min jawfil lail fa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi salatihi fasbahan nas fatahaddasu fastama aktsaru minhum, ya. Fasallu ma'hu fasbahan nas fatahaddasu fakathura ahlal masjid min al-lailah tsalitsah fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi falamma kanat al-lailatul rabi'ah ajaza al-masjid an ahli hatta kharaja li salati subh falamma qada al-fajr aqbala 'ala an-nasi, ya, fatashahhadtum qala amma ba'd fa innahu, ya, lam yakhfa alayya makanukum lakinni khashitu an tufrada alaikum fata'ajjazu anha. Rawahul Bukhari dalam kitab As-Salah Tarawih hadis 2012. Dari Ibnu Syihab berkata, Urwah menyampaikan kepada saya bahwa Aisyah telah melaporkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam di bulan Ramadan berangkat ke masjid. Ya, maksudnya rumah Rasulullah itu kan berdekatan dengan masjid, ya, dan mendirikan sholat di sana. Kemudian banyak orang mengikuti beliau. Keesokan harinya orang bercerita tentang sholat Rasulullah SAW sehingga jamaah semakin banyak. Keesokan harinya orang juga bercerita lagi sehingga pada malam keempat jamaah tidak lagi tertampung di masjid. Paginya setelah selesai sholat subuh Nabi bersabda, amma ba'an, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian, akan tetapi aku ragu bila sholat tarawih itu, ya ini tarawih ini terjemahan, kalau di sini tidak ada tulisan tarawih di lafadznya, diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu mengerjakannya. Jadi Rasulullah itu pada hari yang keberapa? Pada hari yang kelima tidak keluar lagi, ya, untuk ngimami karena khawatir dianggap wajib. Tapi sempat ngimami sampai 4 hari. Setelah itu Rasulullah sholat di kamar beliau. Baik, kemudian yang berikutnya adalah menderas Al-Quran. Jadi apalagi di era COVID seperti ini, ya kita mari perbanyak menderas Al-Quran. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari disebutkan, An Ibnu Abbas kana Rasulullah SAW ya ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Jadi dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling mudah melakukan kebaikan. Beliau lebih banyak lagi melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Pada bulan itu, Jibril AS menemui beliau, dan Jibril selalu mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan. Jibril membaca dan menyimak bacaan Quran bersama Rasulullah SAW. Berikutnya, yang ini tak kalah penting, menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak benar. Yang ini kalau kita langgar, tentu menjadi puasa kita tidak bernilai. Rasulullah SAW mengatakan malam yada' qala zur wal amal bi falaysa lil haja fi ayyata ta'amahu asyarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak benar, maka Allah tidak punya kepentingan lagi terhadap puasanya itu. Jadi demikian juga kita lihat ini dalam hadis tentang ini dalam qaul sahabat yang menceritakan Rasulullah SAW tentang salah satu hikmah dari zakat fitrah adalah apa? Tuhrotan lis-shaim, ya. Tuhrotan lis-shaim minal lahwi warofath. Jadi berpuasa itu salah satu hikmahnya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor. Jadi disucikan dengan zakat fitrah. Karena memang banyak orang selama Ramadan tidak memperhatikan ini, maka puasanya jadi rusak, ya, atau nilainya menjadi hilang. Kemudian ada juga i'tikaf, ya, i'tikaf dalam pengertian i'tikaf di bulan Ramadan.
Yang ini nanti ada pembahasan sendiri, insya Allah Pak siapa nih Ustaz Rasikun ya, hostnya ini. Pak Sismanan udah nggak nongol lagi nih kemana. Jadi intikaf bulan Ramadan ya, kemudian dimulai yang intikaf yang paling utama tentu di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Kemudian cukup dulu ini udah apa masih lanjut nih? Mau tanya jawab apa mau lanjut? Keras banget. Nah, itu Ustaz Sismanan udah nongol. Udah nongol lagi. Sebenarnya tinggal satu lagi Pak Sismanan. Ya, lanjutkan aja. Terakhir, ini terakhir. Baik. Baik, itu yang kedua. Ya, sebentar. Kan kita nanti masih ngaji terus sampai Ramadan, insya Allah. Ya, lanjut. Ya, satu ini sampai sini selesai. Yang ketiga, jadi saya ulangi ya, biar paham semuanya. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat. Niat itu di situ ada 6, ya, yaitu berdoa supaya diarahkan supaya umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Kedua, memperbanyak amalan sunnah sebelum bulan Ramadan, ya terutama puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang ketiga, bila kita memasuki bulan Ramadan, maka disunahkan berdoa ketika memasuki awal bulan. Kemudian yang ketiga, kita harus bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang keempat ya, yang kelima adalah kita bertekad melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, ya al-azm, bertekad. Dan yang keenam adalah kita memurnikan ibadah di bulan Ramadan hanya mencari ridho Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ada 6. Yang kedua adalah itqanul amal, ada 2, yaitu ke-7 dan ke-8. Yaitu yang ke-7 tadi adalah kita harus memahami ilmu dan hikmahnya, dan yang ke-8 adalah memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah judatul audah atau manfaat. Ya, jadi ikhlasun niyah, itqanul amal, judatul audah. Judatul audah itu bahasa gampangnya manfaat. Jadi setelah kita berpuasa ini, apa manfaat kita? Ya, setelah berpuasa, artinya pengaruhnya pada diri kita. Ini nomor ke-9, ini terakhir. Amalan diterima itu yang bagaimana? Itu kan berdoa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Para salafus soleh, dalam kitab Lataif Ma'arif disebutkan, para salafus soleh itu sittata asyhurin qoblaha, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar usianya dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Dan sisa bulan berikutnya, 5 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar kepada Allah agar amalan-amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Terus salah satu kriteria diterimanya amal itu apa? Ya, ini Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Ma'arif mengatakan, ya, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Faman amila hasanatan sum'at baha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatu ala kubulil hasanatil ula. Ya, terjemah gampangnya gini. Balasan perbuatan baik kita adalah Allah memberi taufik kepada kita untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Jadi maksud gampangnya begini. Kalau setelah bulan Ramadan kemudian kita bisa minimal amal sama seperti Ramadan atau bahkan bisa meningkat, itu salah satu tanda amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikan kita yang pertama. Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan perbuatan buruk, maka itu tanda tertolak amalan yang sebelumnya. Jadi kayak kita kalau kemudian setelah bulan Ramadan, kita amalannya masih berlanjut dengan baik, maka itu salah satu tanda diterimanya amalan kita. Itu dari sisi semangat beramal. Ya. Dari sisi yang lain, kita lihat dalam riwayat yang panjang ini, riwayat Imam Bukhari nomor 6607, ya saya singkatnya yang terakhir ini, innamal a'malu bikhwatimiha. Ya, ini terjemahnya, sesungguhnya amalan itu dilihat dari hasil akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kalau bulan Ramadan, secara mudah beginilah. Kalau tingkatan yang tadi, tingkatan bleketir itu ya, tingkatan bleketir yang tingkatan abid itu biasanya semangat di hari-hari awal toh. Ya. Nanti semakin menjelang pertengahan Ramadan, akhir Ramadan sudah mulai tidur itu. Ya, jadi sudah mulai jarang ibadah. Jadi semangatnya hanya di awal. Kebalikannya kalau tingkatan orang yang baik, yang maksudnya yang sudah bagus, dia semakin menjelang Ramadan habis justru ibadahnya semakin banyak.
Dan salah satunya dibuktikan dengan dia beriktikaf, semakin mempeng ibadahnya. Dalam riwayat yang sahih kan disebutkan ya bahwa karena Nabi SAW ya yastahidu fi Ramadan ma la yastahidu fi ghairihi wa yastahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yastahidu fi ghairihi. Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan ibadahnya lebih sungguh-sungguh dibanding di luar bulan Ramadan. Tetapi lebih bersungguh-sungguh lagi di hari terakhir bulan Ramadan. Kita kadang-kadang kebalikannya, 10 hari terakhir itu yang ramai malah toko-toko ya. Orang malah beli baju, beli celana, beli apa gitu. Ya, yang baru-baru. Padahal hal itu bisa dilakukan sebelum Ramadan gitu. Kita menyia-nyiakan waktu 10 hari terakhir Ramadan yang harusnya kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang sahih disebutkan, idza tahalal asyru, jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ya, Nabi itu apa? Syadda mi'zarahu. Nabi itu lebih mengencangkan ikat pinggangnya dan ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa qadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya untuk sholat di malam hari. Jadi lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita malah kadang-kadang nggak begitu. Kita sibuk bikin roti, beli baju, yang itu semuanya bisa dilakukan sebelumnya. Nah, itu yang dilihat dari situ dan termasuk dari setelahnya. Jangan lupa jamaah sekalian dirahmati Allah, jamaah Zomiyah ya. Karenanya ada jamaah Facebookiyah ini Pak Ali Rohman. Ya, karena kita lewat Zoom ya jamaah Zomiyah itu. Ya jamaah Zomiyah bahwa manfaat puasa ini dalam kehidupan kita selanjutnya bagaimana? Apakah nilai-nilai puasa setelah Ramadan ini kemudian kita masih tetap kita pertahankan? Apakah budaya yang baik di bulan Ramadan kita bisa pertahankan? Kalau tidak, ya ini berarti puasa kita belum membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa, saya pernah sampaikan bahwa kalau ibadah kita secara administratif, secara fikih sah, tetapi secara tazkiyatun nufus tidak bisa menjadikan kita berperilaku lebih baik, maka pahala ibadah-ibadah kita bisa menjadi berkurang lantaran dosa-dosa kita yang kita lakukan sesudahnya. Kita sangat paham ketika Rasulullah SAW bersabda, ditanya, beliau bertanya, ngetes para sahabat, bahwa atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Saya kira jamaah Zomiyah di sini sudah sangat hafal ya hadis ini. Para sahabat mengatakan al-muflisu fina ya Rasulullah mala dirham wala mata. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan laisa dzalik, bukan begitu. Ya. Tetapi walakin al-muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah. Yang namanya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti di akhirat dia menghadap Allah bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Berarti secara administratif ibadahnya sah karena berpahala, kan begitu. Tetapi wa yatiqus syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa safaka dama hada, ya. Tetapi dia ketika hidup di dunia suka syatama hada, mencaci yang itu. Wa qadhafa hada, menuduh orang itu. Ya. Wa akala mala hada, memakan hartanya orang yang itu. Ya. Wa safaka dama hada, bahkan mengalirkan. Wa daraba hada, memukul orang yang itu, menyakiti orang yang ini, kemudian mengalirkan darah orang yang itu. Maka apa? Fayaqtas hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka akan dikurangi setiap kebaikan-kebaikannya. Jadi setiap dia ini naudzubillah ya, ini contoh ya. Setiap dia misalkan ngerasani orang, maka pahala sholatnya dikurangi, ya, pahala puasanya dikurangi. Nah, kalau kita mau ngitung-ngitung begini, ya akeh tekore lah, bener ya. Mau sholat 5 menit ngerasani setengah jam, orang tekor kepriwe gitu loh, ya kan? Ya, sedekah 10.000, sementara korupsinya 5 juta, ya tekor itu. Maka orang yang begini disebut sebagai orang yang bangkrut. Bahkan kalau sampai pahala-pahalanya itu habis untuk nyaur-nyaur dosa hablum minanas itu, sementara masih ada dosanya kepada orang lain, ya maka apa yang terjadi? Dosanya orang yang dianiaya itu akan dibebankan kepada dia. Demikian juga di dalam riwayat Bukhari juga seperti itu. Saya kira itu untuk kajian ini. Jadi kunci menggapai keberkahan Ramadan, saya simpulkan ada niat, kaifiyat, manfaat. Bahasa Arabnya ikhlasun niyah, itqanul amal, judatul audah. Jadi ini tidak bisa dipisah-pisah satu kesatuan. Ikhlasun niyah tadi ada 6 kriterianya, itqanul amal ada 2, yaitu 7 dan 8, dan yang terakhir adalah judatul audah. Amalan kita diterima yang bisa membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Demikian Pak moderator yang sudah nongol, silakan. Yeah. Halo Ustaz. Aku ngopi di situ ya.
Luar biasa ini Ustadz kita. Saking semangatnya, waktu 30 menit tidak cukup, ini tambah 15 menit. Masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Pertanyaannya juga dari para jamaah sangat banyak. Nanti saya bacakan sebagian dan nanti sebagian untuk tahapan berikutnya. Untuk yang langsung, mohon maaf, sementara kita bacakan yang sudah masuk karena sangat banyak. Baik, yang pertama Ustadz, ini imam melalui TV atau streaming itu bagaimana? Karena banyak yang bapak-bapak katanya nggak biasa untuk imami. Lalu ada yang nanti minta file materinya. Terus ada yang bertanya. Ya, Mas Ismanan, halo? Halo? Mas Ya. Ismanan? Sebaiknya pertanyaannya disortir yang berhubungan dengan tema dulu ya. Yang berhubungan dengan tema dulu. Nanti kalau yang berhubungan dengan tema ternyata sudah dijawab semua, masih ada pertanyaan baru yang tidak sesuai dengan tema. Saya kira begitu ya. Mungkin semuanya sepakat ya. Yang sepakat anggukan kepala. Ya, memang mantuk gitu ya. Pak Derajat mantuk ya. Kalau Pak Kholik mantuk gitu. Kelihatan dari sini. Monggo. Ya. Dibaca yang dulu. Pak Taryono mantuk. Nah. Silakan. Ya, yang membatalkan puasa kalau mendengarkan hal yang orang yang lagi berhibah itu bagaimana? Mendengarkan ya. Ya, baik. Ya, sebenarnya yang membatalkan puasa itu disepakati para ulama hanya 3 yang disepakati sesuai dengan definisi puasa itu, bahwa asyam yakni al-imsak anil muftirat ya, minal akli wasyurbi wal jima atau wal wiqa ya, biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla min fajril yaum ila maghribihi. Itu definisi puasa, bahwa puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan, yaitu apa? Makan, minum, bersetubuh. Jadi yang pokok ya, saya katakan yang disepakati para ulama yang membatalkan itu ada 3. Ada beberapa yang tidak disepakati seperti muntah, itu ada sebagian mengatakan itu membatalkan, sebagian yang tidak. Ribah bagaimana? Ya, ribah atau namimah. Ribah namimah tidak membatalkan. Ya, baik. Halo, halo. Ini share saya hilang ya? Oh masih, hilang ya. Jadi kembali ke tadi pertanyaannya saya jawab bahwa ribah, namimah, bohong itu tidak membatalkan puasa, tetapi merusak nilai puasa. Itu masuk dalam kategori al-qaul az-zur wal amal bihi. Jadi malam yada' qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Maksudnya barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak benar dan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, maka Allah tidak ngurusi puasanya lagi. Artinya dia rusak, tidak bernilai. Jadi kalau mendengarkan orang yang ghibah, itu dia sudah mengantarkan diri kepada kebinasaan. Kenapa? Karena orang mendengarkan ghibah, itu biasanya setan masuk. Dan biasanya dia mungkin awalnya pasif. Nanti lama-lama ketika yang lagi pada berghibah itu ngomong sesuatu yang kira-kira informasinya berbeda, biasanya yang tadinya pasif terus nimpali. Orang kayak gue, nyong kerungunnya orang kayak gue. Gitu loh. Nyong kerungunnya kayak gie. Disitulah jadi ghibah lagi tambah. Jadi begitu ya. Jadi ribah itu tidak termasuk membatalkan puasa, tetapi bisa merusak. Ya. Bedanya kalau batal itu bisa diganti, kalau rusak tidak bisa diganti, artinya sudah tidak bernilai. Tetapi sah secara administratif, maksudnya ya dia sudah tidak bisa mengganti lagi. Demikian, Mas Ismanan, ada lagi pertanyaannya? Banyak banget, Pak. Ya dipilih. Ada. Dipilih. Hukum taraweh di masa COVID Corona ini bagaimana sebaiknya? Ada baik. Ini itikafnya bagaimana, Tat? Iya, ya baik. Darurat COVID Corona, darurat COVID-19 maksud saya, bukan COVID Corona ya, gitu. Maaf, itu darurat yang menyebabkan banyak hal di dalam ibadah kita kemudian tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan ini bukan hanya edaran maklumat dari ustadz ulama di Indonesia, tetapi di belahan dunia ulama-ulama internasional juga berfatwa begitu. Nah, dalam kondisi pandemik seperti ini, pandemik itu kan maknanya 3 ya, pandemik yang saya tahu. 1, bahwa
penyakit ini sangat mudah menular, virus ini terbukti hanya dalam waktu 2,5 bulan 150 negara terkena semua. 150 negara loh, nggak main-main. Ya, itu artinya ini dalam waktu 2 bulan, cepat sekali gitu. Kedua, penyebarannya ini tidak bisa terdeteksi. Berapa negara yang meremehkan seperti Italia, Ekuador, Amerika tadi malam itu sudah 900.000 lebih, hampir 1 juta. Amerika yang meninggal 40.000. Bahkan komunitas Muslim di Amerika itu sudah banyak di rumah markas-markas komunitas Muslim menjadi semacam kamar mayat. Karena banyak mayat yang tidak bisa dikuburkan saat itu juga, jadi harus nunggu antri. Jadi itu disebut pandemik. Dan yang ketiga, ada kemungkinan muncul varian-varian baru dari virus ini, sehingga kemudian ini menjadi pandemik. Maka dari dasar pertimbangan yang sangat matang, para ulama, termasuk dalam ormas Islam dari MUI, Muhammadiyah, NU, dan pemerintah, ya semuanya menghimbau untuk kita memakmurkan ibadah di rumah, gitu ya. Dengan cara bagaimana? Ya tarawih itu ya nggak ada masalah, gitu. Saya pernah ditanya, Ustadz, tarawih di rumah sih kayak apa gitu? Ya sama kayak di masjid gitu, nggak ada bedanya. Ya paling masalahnya aku hafalannya ora ada, ake-ake Ustadznya nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau memang kita hafalannya sedikit, pakai hafalan itu. Tapi kan nanti saya jadi diulang-ulang ya. Kalau memang hafalnya cuma sedikit, suratannya ya nggak apa-apa diulang-ulang. Dan itu menjadi opportun, ya menjadi jadi peluang kita untuk menghafal ayat-ayat yang baru gitu ya. Jadi sholat tarawih di rumah gitu. Sebenarnya kalau kita mau jelas, Rasulullah SAW sudah mengingatkan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, ij'alu ba'dha sholawatikum fi baitikum atau fi buyutikum. Jadikanlah sebagian sholat-sholatmu dikerjakan di rumahmu. Yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi sebenarnya ketika kita ada virus begini, kita sholat di rumah tidak mengapa. Ya, maksud saya sholat tarawih, sholat sunnah ya. Itu. Sholat yang wajib saja Jumat dan jamaah itu bisa dilakukan di rumah dalam kondisi wabah seperti ini. Apalagi sholat tarawih yang sifatnya sunnah. Jadi sholat tarawih itu sifatnya sunnah. Rasulullah SAW mengatakan afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul mar'i fi jawfil lail au fi ma makna. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi yang paling utama jelas sholat wajib, baru sholat sunnah, diantaranya sholat malam. Jadi sholat tarawih ini bagian sholat malam, dia utamanya jelas di bawah sholat wajib. Yang sholat wajib aja dikerjakan di rumah dalam kondisi seperti ini, apalagi sholat sunnah. Jadi caranya berjamaahlah dengan keluarga. Sing dadi bapak, sikit diantang kebapakane, jajal kon ngimami keluargane kepriwe, gitu loh ya. Jadi dia jadi imam, nanti istri dan anaknya jadi makmum. Ya, atau kita yang punya anak sedang belajar, ya coba kita gantian mereka suruh ngimami gitu. Ya saya hanya cerita saja seperti di rumah saya sejak awal, karena kita sholatnya di rumah, anak-anak saya suruh gantian jadi imam gitu, sambil ngecek hafalan mereka gitu. Jadi berganti-gantian di antara anak saya yang laki-laki untuk jadi imam, dan saya bisa ngecek hafalan mereka di antaranya dari situ. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah, sholat tarawih dilakukan di rumah silahkan. Dan sholat tarawih itu pilihan sebenarnya bisa di awal waktu, atau bisa fi jawfil lail di tengah malam, bisa di sepertiga malam terakhir. Monggo, begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Ini untuk kalau mencumbu atau mencium istri saat puasa bagaimana? Bahkan Ya. ada sampai berjima. Wah, sampai apa? Terus Gimana? Pertanyaannya yang jelas gimana? mencium istri bagaimana? Ya, Terus hukumnya. puasa. Halo? Putus-putus, Mas. Oh, mencium. Nggak apa-apa. Mencium istri nggak apa-apa. Coba lihat tuh, share saya. Dilihat ini, hadisnya, dilihat. Udah lihat hadisnya? Ya, kelihatan. Udah ya? Ya. Ya. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru ya wa huwa shaim wa kana amlakuhum lirbihi.
Nabi itu pernah mencium dan bercanda dengan istrinya dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling kuat di antara kalian menahan syahwatnya. Jadi kalau mencium-cium aja nggak apa-apa. Dalam beberapa riwayat Rasulullah itu kalau mau sholat jamaah juga kadang-kadang nyium istrinya dulu gitu, dan itu juga saya praktekkan gitu. Ya cium aja pipinya, mau ke masjid gitu. Kenapa? Bojone dewek kok. Gitu. Nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah ketika dia tidak khawatir, tidak mampu menahan syahwatnya. Gitu. Ya tergantung sing dicium apa nih begitu ya. Gitu. Oh anak bocah panti ke non sewu. Pada ngrungokna. Paksa kuri kowe, bocah panti pada krungu, pada guyu-guyu. Jadi begitu ya. Jadi tidak mengapa mencium istri, ya, tetapi hati-hati. Kalau memang nafsunya tidak kuat, ya jangan gluting-gluting, nanti bahaya. Karena kalau nanti sampai terjadi, mohon maaf, berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka dia bisa kena kifarat sampai puasa 2 bulan berturut-turut. Ditahan di sini ngenteni tong-tong blong sing apalah, ya, itu. Nyenggol tak kalau nyenggol ya. Iya, Pak Khomsi melu baik. Yo, yang lain, yang lain, Pak Sismanan? Kalau orang bepergian itu lebih baik itu tidak berpuasa, atau kalau memang dia merasa kuat itu dia tetap berpuasa. Lalu yang lainnya itu kalau sholat itikaf di masjid itu pada senangnya petang-petangan. Nah ini gimana? Mungkin supaya disusul. Baik. Riwayat tentang berpuasa di jalan itu banyak hadis-hadisnya. Ya, kalau ya saya ini karena waktu terbatas saya tidak sempat share. Sebenarnya nanti setelah ini ada kajian fikih Ramadan gitu Mas ya. Nah, fikih Ramadan itu membahas seputar puasa dan sebagainya gitu. Kalau ini kan kita sebenarnya pembahasannya masih pra Ramadan gitu ya, bagaimana menggapai keberkahan Ramadan. Tapi nggak apa, saya bahas sekilas. Dalam riwayat yang sahih disebutkan diantaranya bahwa yang kurang lebih maknanya pernah dalam sebuah perjalanan para sahabat itu bepergian bersama Rasulullah SAW, kemudian sebagian sahabat yang lain berpuasa, sebagian tidak, dan masing-masing tidak saling mencela. Adapun riwayat yang pernah terjadi pada zaman Nabi dalam bepergian, ada orang yang dikerumuni orang banyak, kemudian diguyur air, ditutupi, dikerudungi, kemudian Rasul nanya, apa itu? Dan dijawab, itu salah seorang yang tetap berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada baiknya berpuasa dalam perjalanan. Maksudnya tidak ada baiknya berpuasa dalam perjalanan bilang nanti kayak gue gitu. Ngerepoti orang banyak sampai memaksakan diri, ya tidak harus begitu. Jadi kalau kemudian kita dalam keadaan safar, ternyata safar kita seperti sekarang nyaman, dia tetap berpuasa, tidak ada masalah. Dia membatalkan puasanya juga tidak ada masalah. Karena apa? Dalam Al-Quran sudah jelas, dalam beberapa riwayat hadis sudah jelas bahwa man kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka bisa diganti dengan hari yang lain. Jadi tidak ada masalah. Mana yang lebih utama? Tidak ada keterangan mana yang lebih utama. Ya, jadi kalau memang dia membatalkan dan mengambil keringanan orang berpuasa di dalam tidak berpuasa dalam perjalanan itu boleh, dia tetap berpuasa juga tidak masalah karena perilaku sahabat-sahabat Rasulullah sebagian pernah berpergian bersama Rasulullah dalam keadaan tetap berpuasa. Kemudian orang yang itikaf gelap-gelapan lah. Ya gini, zaman Rasulullah SAW ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa zaman dulu itu Rasulullah SAW kalau itikaf membuat semacam kubah ya, jadi semacam tenda-tenda kecil supaya bisa fokus. Nah, jadi dalam beberapa riwayat setelah sholat subuh Rasulullah masuk ke dalam tendanya. Jadi dibuat tenda-tenda kecil itu. Ya, jadi tujuannya supaya lebih fokus. Ya mungkin sekarang karena kalau di masjid kayak di Indonesia ini sekarang sudah banyak yang itikaf semuanya bikin tenda ya orang cukup masjidnya gitu kan, bongkar-bongkar gitu. Maka kemudian sekarang mungkin ada orang yang dia mencari tempat yang gelap supaya bisa khusyuk, ya tidak mengapa. Asal dia tidak meyakini bahwa yang gelap ini lebih utama, pahalanya lebih besar, ya tidak ada keterangan tentang itu. Hanya pada zaman Nabi, tadi saya sampaikan Nabi, termasuk istri-istri Nabi pernah membuat tenda-tenda kecil, ya, jadi untuk mereka beriktikaf. Demikian, Mas Sismanan, ada lagi? Ini sudah cukup waktunya, tinggal 1 bahkan setengah menit lagi. Moga Ustadz untuk ya baik.
Kata penutup. Baik, jamaah Zoomiyah yang dirahmati Allah. Jadi kajian kita kali ini, bagaimana kita menggapai keberkahan Ramadan, ini kajian yang terakhir tentang tema ini. Insya Allah tema depan bicara tentang fikih saum. Ya, kita bisa membahas secara panjang lebar bagaimana puasa, sholat malam, kemudian etikaf, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah puasa Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjumpai bulan Ramadan dengan baik. Allahumma sallimna ila Ramadan, wasallim lana Ramadan, wasallim lana mutaqabbala ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, diberi kesabaran dalam ujian ini, dan kita bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Terima kasih.